Kalau Tuhan beranak, bidangnya siapa? Shalom, Assalamualaikum Sobat Sarumpun. Kembali dengan Bang Kothan. Jika Sobat baru pertama kali mengunjungi kamar ini, boleh bantu subscribe channel ini. Video saya yang kemarin ternyata cukup berhasil membuat seseorang yang bukan Kristen kepanasan, dan bertanya-tanya kepada saya tentang ketuhanan Yesus. Berikut adalah cuplikan isi komentarnya. Jadi, menurutnya jika Yesus merendahkan diri menjadi manusia, maka harusnya saat itu juga Yesus sudah kehilangan ketuhanannya. Sungguh sebuah pandangan yang dangkal sekali. Karena itu, demi menjelaskan semuanya, saya akan coba memberi hal-hal yang di luar Nurul. Jadi, siap-siap saja, jika otak Anda akan berontak, dan segera menyimpulkan bahwa konten ini hanya omong kosong saja. Saya kira semua kita yang waras setuju, jika sebenarnya kita sudah dilahirkan ke dunia yang diciptakan memiliki hukum alam ini. Karena kita juga tinggal menetap di dunia ini, kita menjadi terikat dengan hukum alam itu. Sederhananya, hukum alam adalah hukum logika. Hukum logika adalah hukum yang dapat diterima dan dimuat ke dalam otak manusia, atau otak makhluk ciptaan Tuhan. Sekarang, seperti apa itu Tuhan? Kita pasti sepakat, Sang Pencipta, yaitu Sang Ada sendiri tidak tinggal dan menetap di dunia ini, sehingga dia tidaklah terikat dengan yang namanya hukum alam atau hukum logis. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, Sang Pencipta atau Sang Ada itu tidak terikat dengan dimensi apapun. Karena itu, pasti ada juga yang namanya hukum di luar alam, atau di luar logika manusia. Karena itu, kita sering mengatakan mustahil. Tidak mungkin Tuhan dapat turun ke bumi, lahir ke dunia dalam bentuk makhluk. Karena itu akan membuat kodratnya sebagai Tuhan akan hilang. Karena Tuhan itu tidak berwujud dan tidak terbatas oleh dimensi. Ketahuilah orang-orang yang berkata seperti itu sesungguhnya sedang tidak sadar. Mereka sedang membatasi ketuhanan ilah mereka. Tuhan beranak, bidangnya siapa? Jika Tuhan yang tidak terbatas dimensi itu mau membatasi dirinya dalam dimensi, maka itu bukan sesuatu yang mustahil. Analoginya seperti ini. Ada seorang ayah yang mengajari anak anjingnya untuk berenang, maka si ayah yang lebih kuasa berenang daripada seekor anjing, akan membatasi dirinya untuk masuk ke dunia anjing. Misalnya, si ayah cukup berenang dengan pelan-pelan, demi anjing itu dapat mengerti dan berenang. Tetapi apakah perbuatan itu membuat si ayah berubah menjadi seekor anjing, dan bukan lagi manusia? Tentu tidak. Itu hanya contoh kecil dari kita yang adalah makhluk ciptaan. Kita tahu, Tuhan adalah Sang Pencipta yang tidak sebanding dengan ciptaannya. Karena itu, demi membuka cakrawala berpikir kita, saya akan coba berikan contoh-contoh hukum yang berada di luar hukum alam, atau hukum logika kita. Apa itu hukum yang ada di luar hukum alam? Adalah hukum yang tidak pernah ada di dalam pilihan hidup kita. Contohnya, kita sebagai manusia terikat di dalam dua pilihan ini. Pilihan pertama, membuka atau menutup. Mana yang akan Anda pilih? Membuka pintu sehingga tamu dapat masuk, atau menutup pintu sehingga tamu tidak dapat masuk? Anda harus memilih di antara kedua itu. Bisakah kita punya pilihan lain? Seperti misalnya kita tetap membuka pintu, namun membuat tidak ada seorang pun termasuk pencuri atau debu yang masuk ke rumah kita? Tidak bisa. Bisakah kita menutup semua pintu namun membuat tamu kita dapat masuk ke rumah kita? Juga tidak bisa. Inilah contoh hukum alam atau hukum logis yang membatasi otak manusia. Pilihan kedua, sudah pintar atau belum pintar? Bisakah Anda melakukan salah satu di antara kedua hal ini? Sudah pintar dan menguasai semua ilmu matematika, tetapi isi otak Anda masih belum menerima ilmu penjumlahan. Atau sama sekali belum tahu matematika, tetapi isi otak Anda sudah menerima ilmu penjumlahan. Mustahil bukan? Itulah bukti kita terikat dengan hukum alam. Di dunia ini, jika Anda pintar, pasti sudah pernah ada ilmu sekecil apapun yang masuk ke dalam otak Anda. Pilihan ketiga, mengurangkan kodrat atau menambahkan kodrat. Sebagai ciptaan Tuhan,
Tentu kita berkodrat manusia. Bisakah kodrat Anda berkurang atau hilang saat misalnya Anda mengajari burung Anda dengan bahasa burung, atau mengajari kucing dengan bahasa kucing, meo? Tidak bisa. Anda tidak bisa menambahkan kodrat hewan ke dalam diri Anda, demi burung Anda mengerti bahasa Anda, melainkan tetap berkodrat manusia. Di sini kita juga sudah terjebak dalam hukum alam atau hukum logis. Sekarang, jika Tuhan atau Allah itu tidak terjebak atau terikat dengan hukum alam, maka harusnya Tuhan punya banyak opsi, pilihan yang tidak terbatas, untuk menuntaskan 3 permasalahan di atas. Tuhan bisa tetap memasukkan umatnya ke sebuah pintu yang sudah tertutup. Tuhan bisa tetap belajar dan berdoa, sekalipun Dia sudah maha mengetahui segala hal. Tuhan juga dapat menambahkan kodratnya sebagai makhluk, tanpa harus menghilangkan kodratnya sebagai Sang Pencipta. Tuhan dapat mewujudkan dirinya menjadi makhluk, tanpa mengurangi kodrat ketuhanannya. Semua hal yang saya jelaskan tadi sangat cocok, dan sudah dialami, dan dibuktikan oleh Allah sendiri. Saat Dia mengutus firman atau perkataannya yang kudus ke dunia, mewujud menjadi manusia yang kudus. Dialah Yesus Kristus, Sang Firman yang ilahi. Jadi, jika Anda masih mempertanyakan dan mempertentangkan hukum-hukum yang sudah saya contohkan tadi, saya kira memang Anda masih belum mau mengakui kebodohan Anda, dalam keterjebakan Anda di dalam hukum alam semesta ini. Berarti juga Anda termasuk orang yang membatasi Tuhan atau Allah Anda, dengan hukum alam ini. Sesungguhnya perbuatan itu termasuk ke dalam perbuatan syirik, karena Anda membatasi kekuasaan Allah dengan hukum-hukum ciptaannya. Segeralah bertobat. Setidaknya dengan cara menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, yang dapat menghantarkan Anda menuju hidup yang kekal di surga, dan menghindarkanmu dari jurang neraka kelak. Sampai jumpa di lain kesempatan lagi. Tuhan memberkati kita.